Bencana adalah ujian yang diberikan Tuhan kepada umat-Nya. Bencana datang pada waktu, tempat yang tak menentu. Bencana adalah rahasia alam yang diberikan oleh Sang Pencipta sendiri. Bencana alam bermacam-macam, seperti gempa bumi, tanah longsor, tsunami, angin puting beliung, kebakaran, banjir, dan lain-lain. Desa Lamawolo merupakan sebuah desa dari 9 desa yang ada di Kecamatan Iliape Timur yang terletak di lereng Gunung Ili Lewotolok. Tragedi 4 April 2021 akan membuka hati batin masyarakat agar tak henti-hentinya kita wajib menjaga keseimbangan dan kelestarian alam kita. Rumah kami yang berdiri kokoh kini hilang diterpa banjir bandang yang melanda kampung sejak 4 April 2021 silam. Nyawa manusia sekalipun telah direnggut seketika, seakan menjadi tumbal atas peristiwa ini. Apakah alam sudah marah pada perilaku manusia? Ataukah Tuhan telah bosan melihat tingkah umat-Nya? Semua peristiwa tentunya menjadi kenangan dalam memaknai kehidupan. Malam itu merupakan malam Paskah bagi umat Katolik. Sabtu Santo umat Katolik bersorak gembira karena pesta Paskah Yesus bangkit. Di tengah khusyuknya berdoa di gereja, namun rasa takut menghampiri mereka. Perasaan panik dan cemas karena suasana mencekam menyelimuti malam itu. Hujan lebat, kilat dan guntur tak kunjung berhenti. Kegembiraan Yesus bangkit tak bertahan lama karena terdengar suara gemuruh dari arah gunung sangat dahsyat. Terlihat kepanikan warga baik di dalam gereja maupun yang berada di rumah. Orang saling bertanya akan situasi ini. Tanda-tanda Noeme urun dari hari Rabu. Mulai pagi, Rabu pagi, Kamis putih, Jumat Agung, Sabtu Santo. Pas Sabtu malamnya hujan uro bela juga dan bengi reti ili lodome memang banjir, tapi wengi wangame tidak sama dengan wanga yang kali-kali lalu. Jadi bengi noer lodome akhirnya kami maya tetangga kami mari coba mitoa wanga mi lodomi aku tahu wengi lain dari wanga lain ini, wanga biasanya. Jadi tidak tua. Setelah tetangga kami mitoa wah kami belele nepa kami mari wakima wanga deker membeli tidak bisa kita jangkau karena deker wanga bela. Malam itu terlihat banjir yang datang tiba-tiba dan mendadak dengan disertai aliran air yang deras dan bercampur dengan material-material padat seperti lumpur sehingga menyeret apa saja yang dilewatinya. Tak berapa lama terlihat para warga saling mengajak dan membantu mengevakuasi diri untuk ke tempat yang nyaman. Ada yang spontan menuju ke bukit yang lebih tinggi, ada yang berkumpul di rumah warga yang dianggap nyaman, dan sebagian besar warga berkumpul di gedung sekolah pinggir kampung. Orang-orang yang berada di rumah tentu perasaan kecil berkata untuk pasrah kepada kehendaknya. Sedangkan yang bergerak keluar rumah menuju lokasi sekolah harus bermandikan hujan lumpur, tak tahu musibah yang ada di depan mereka. Kami waktu kami di dalam elang oneme kami terlemah no cucu tahu. Kami kemarin tidak harus segera tahu sekolah tai karena posisi kami takume kan lara lokasi home mai uling. Dari dulu kan mai uling. Jadi kami pikir kalau tidak pari tahu pada tai kena sebagusnya tidak tahu sekolah tai. Akhirnya kami telango oneme kami terlemah. Anak gue ruo, gue ko belakang gue cucu tahu. Mesti kami pari mau sekolah maya mah. Pernah beli juga, beli posisi beli sekolah, mesti tadi ke ayah kau menunggu.
Jadi kami ya syukur mari Tuhan gerakan hati kami ti harus selamatkan diri ke tempat yang nyaman. Bencana banjir bandang sangat merugikan. Bukan hanya merugikan secara material saja, melainkan dapat merenggut nyawa manusia. Dampak lainnya pasca banjir berupa kerusakan lingkungan yang sangat kotor. Bencana banjir telah menyumbangkan sekian ribu beban yang telah ada pada masyarakat. Banyak rumah warga dan bangunan yang hilang terbawa banjir. Warga kehilangan tempat tinggal dan penghasilan. Malam semakin larut dan suasana semakin mencekam. Gelap gulita melanda desa Lamawolo malam itu. Hanya terdengar gemuruh banjir dan derasnya hujan. Selang beberapa saat, terlihat banjir bandang yang menerpa perkampungan, ibarat seekor naga raksasa yang sedang memburu mangsanya. Malam itu, terlihat warga berjalan kepanikan, dan ada yang berlari kecil menghindar aliran derasnya banjir bandang yang melewati perkampungan Lamawolo. Terlihat rumah yang berdiri kokoh mulai terporak-porandakan terbawa arus banjir ke segala arah. Pepohonan pun ikut tumbang tersapu banjir. Suara tangisan anak-anak dan orang dewasa juga para lansia yang telah memperjuangkan nasib hidupnya malam itu, antara hidup dan mati, berpasrah pada keadaan malam itu. Ada warga yang harus berenang di tengah derasnya banjir lumpur dan selamat. Ada juga lansia yang dengan susah payah bergejolak dengan bebatuan besar yang menghimpit badannya dan pada akhirnya selamat. Ada yang terseret sampai ke air laut sehingga baru ditemukan keesokan harinya. Dan lebih menyakitkan adalah 2 orang lansia meninggal terkubur lumpur. Ratap tangis berbadan basah hingga pagi hari menjemput Minggu Paskah. Setelah bencana besar terjadi malam itu, semua masih dalam situasi siap siaga, sehingga berapa korban pun yang dideteksi untuk kita ketahui malam itu belum. Sehingga setelah pagi terang baru semua masyarakat bersama dengan masyarakat desa Lamatokan, masyarakat desa Baulalduli dan juga masyarakat desa Lamau datang untuk membantu mencari beberapa korban, karena atas laporan pemerintah desa bahwa ada beberapa orang yang belum ditemui sampai dengan pagi itu. Nah, sehingga atas bantuan dengan beberapa masyarakat beberapa desa, akhirnya kita mengidentifikasi bahwa yang hilang itu ada 2 orang. Yang hilang itu ada 2 orang, yaitu Mama Tresia Tuto dan juga Cecilia Naran. Mereka termasuk ya sudah lansia. Memang peristiwa mereka sampai menjadi korban itu sebenarnya mereka Mama Tresia Tuto ini sudah mengungsi. Hanya dalam perjalanan mengungsikan pada saat hujan sehingga mereka mengalami basah, pakaian basah semua. Lalu setelah hujan reda, mereka memilih untuk kembali ke rumah untuk ganti pakaian saja. Ganti pakaian, setelah ganti pakaian, mereka kembali lagi ke tempat pengungsian. Nah, dalam perjalanan ke tempat pengungsian, tiba-tiba ketemu dengan kepala banjir itu, badai itu, sehingga Mama Tresia Tuto yang menjadi korban. Nah, sementara Mama Cecilia Naran memang awal itu sudah didatangi, tim TSB sudah datangi mereka untuk segera mengungsi dari rumah, tapi mereka merasa bahwa rumah yang mereka tempati masih nyaman karena jaraknya kurang lebih 100 meter dari pinggir kali. Nah, ternyata memang malam itu
banjir bandang terjadi, dia tidak mengikuti jalur kali, tetapi dia mengikuti tengah perkampungan yang melewati rumahnya Mama Cecilia Naran, sehingga korban dan juga seluruh rumahnya hilang total. Jadi memang untuk kita Desa Lamabolo, korban yang meninggal ada 2 orang, sementara korban yang luka parah ada 3 orang. Apa yang terjadi malam itu, di mana banjir bandang yang terjadi di desa kami saat itu, untuk kami kalangan muda, kami tidak tahu persis bahwa ada tanda-tanda akan ada kejadian luar biasa banjir bandang itu, sehingga tepatnya malam Paskah itu setelah pulang dari gereja, kami lihat orang tua ini semuanya berhamburan keluar dari rumah karena tensi atau curah hujan saat malam itu tidak seperti biasanya, sehingga kepanikan warga itu mulai muncul saat itu. Lalu karena cuacanya juga tidak mendukung kami untuk saling berkomunikasi secara baik, sehingga kami menggunakan media komunikasi satu-satunya, di mana lewat grup desa. Jadi bangun komunikasi terkait bagaimana mengarahkan warga ini ke titik kumpul yang nyaman menurut kami di kampung sini. Sehingga memang selain upaya itu kami lakukan, tetapi secara tindakan langsung juga kami dari rumah ke rumah untuk memastikan bahwa warga atau keluarga di sekitar kami semuanya harus dievakuasi ke titik kumpul, di mana titik yang menjamin keselamatan warga, sehingga semua warga diarahkan. Namun untuk memastikan keberadaan orang tua keluarga mereka di rumah, anak muda melakukan semacam pemantauan dari rumah ke rumah untuk memastikan bahwa warga di sekitar pemukiman ini sudah keluar dari rumah semua. Dan memang kondisi yang terakhir untuk kami di Dusun 2, Dusun B ini, itu saya dan teman 3 orang itu paling terakhir, karena kami harus memastikan rumah di sekitarnya itu keluarga atau penghuni rumah itu sudah benar-benar mengungsi. Sehingga kami sampai di sekolah, dan perjalanan memang banjir sudah setinggi lutut. Jadi kendaraan yang kami bawa berupa motor sekalipun kami harus kasih tinggal di sekitar gereja, karena banjir sudah setinggi itu, kendaraan tidak bisa lewat lagi. Jadi mungkin upaya yang kami bisa lakukan dalam waktu singkat satu kejadian malam itu seperti itu. Faktor yang terjadi yang sama-sama kami alami di Desa Lamabolo pada saat banjir bandang itu, memang ada beberapa faktor yang kita bisa melihat, yaitu faktor alam dan non alam. Faktor non alam ini pada dasarnya misalnya curah hujan tinggi yang ya dalam jangka waktu yang cukup lama, ini yang membuat aliran air dari gunung ini dia cukup tinggi. Faktor non alamnya itu semata-mata dari perilaku kita manusia sendiri, yang mana kebiasaan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari itu, kita punya tempat sampah di rumah, tetapi kebanyakan kita tidak buang di tempat yang kita sudah siapkan, tapi kebanyakan orang mereka buang di bantaran kali, di dalam kali. Nah, itu yang menjadi salah satu faktor juga. Faktor yang berikut itu terjadinya penebangan pohon oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi mereka menebang tidak melihat bahwa karena situasi Desa Lamabolo itu dia dataran tinggi,
sementara di bagian sekelilingnya itu dataran tinggi, sehingga yang bagian belakang pemukiman itu harus kita jaga. Tidak boleh tebang pohon sembarang. Tetapi pada kenyataannya masyarakat melakukan penebangan sembarang, sehingga itu yang menjadi faktor juga terjadinya banjir. Karena beli apa yang terjadi sekarang ini persis lebih atau mai uling di mana terminal kami belum berderang memang hanya sebatas mai yang biasa-biasa lebih. Kalau mai belum berarti larang lebih lodo mi wanga tidak salah belum ko yang beli no taluk tapi belum mulai nabi poli lang me ero lang juga ero mamu lang me nabi nabale ini lang juga ega, dan terakhir mi rilu lang dan mi Anton bale lang mi, sehingga mai uling nai me ya biasanya rokutula ori mau mero ortua roko selalu mari anabi ho mi mai uli, dan kambela geri memang mai uli biasa-biasa seperti mami, hanya geri hanya karena roko rasa mari botin beli ko bela nebe botin beli ko bela rena tali lebar 1 meter dan bahan yang mupu wali lungu bela ho sehingga keadaan seperti adi sare begeri baru tulakal talu purene. Jadi kondisi mai ulim ho ya jadi mari saja mari kekeliruan dari tite sendiri, karena mai uliro kita kepulang atau melodo. Banjir terjadi ketika kondisi curah hujan yang sangat tinggi sehingga meluapnya air dan kondisi tanah atau daratan tidak dapat menyerap air dengan baik ke dalam tanah, atau adanya hambatan pada aliran di kali, seperti hambatan karena adanya sampah dan berbagai hal lainnya. Tentu penyebab terjadinya banjir bandang ini semakin mungkin terjadi, mengingat masih banyaknya kebiasaan buruk yang datang dari otak dan tangan manusia. Maka dari itu, ada baiknya seluruh lapisan masyarakat memperhatikan perihal penyebab terjadinya banjir bandang ini agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Dahulu, musim hujan dan musim kemarau terjadi secara beraturan, yaitu masing-masing selama 6 bulan dan waktunya adalah tepat, yaitu April sampai Oktober untuk musim kemarau dan Oktober sampai April untuk musim hujan. Namun, karena perubahan alam yang semakin tidak menentu, membuat kedua musim ini menjadi berubah serta tidak menentu. Terkadang, kita jumpai musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan, atau sebaliknya. Waktu terjadinya pun sekarang lebih sulit diprediksi. Hal ini jelas karena pengaruh dari kondisi alam yang kian tidak menentu. Oleh karena itu, kita harus melakukan beberapa cara untuk menanggulangi bencana banjir bandang tersebut. Tidak membuang sampah sembarangan. Salah satu penyebab banjir yang paling ampuh dan sering kita temui adalah sampah. Sebenarnya, setiap lingkungan ini pasti sudah memiliki saluran airnya masing-masing, seperti kali, parit, selokan, dan lain-lain. Namun saluran-saluran ini nyatanya tidak mampu mengalirkan air dengan deras dan kalah dengan desakan air hujan. Salah satu penyebabnya adalah tumpukan sampah. Melakukan penghijauan. Cara kedua untuk menanggulangi banjir bandang adalah dengan melakukan penghijauan. Penghijauan adalah salah satu cara yang ampuh untuk mencegah terjadinya banjir. Akar-akar pohon memiliki kemampuan untuk menyerap air dengan efektif dan kemudian menguncinya sehingga menjadikannya air tanah yang dapat digunakan untuk masa-masa lainnya. Nah, dengan demikian,
Penghijauan atau penanaman pohon akan sangat bermanfaat dan sangat efektif untuk pencegahan banjir bandang. Mengatur tata pemukiman yang baik. Cara lain yang dapat ditempuh adalah dengan membuat pengaturan tentang tata pemukiman yang baik. Pembangunan wajib mempertimbangkan aspek ruang terbuka hijau dan penataan jarak yang baik. Membuat sistem drainase yang baik. Sistem drainase atau pengairan adalah satu hal yang sangat memegang peranan dalam kaitannya dengan pencegahan banjir. Bagaimanapun juga, drainase adalah sistem pengairan beserta tata kelola air ketika turun hujan. Sistem drainase juga termaksud jalannya air, sehingga tidak menggenang apabila meluap secara tiba-tiba menjadi banjir bandang. Bencana datang secara tiba-tiba. Bencana tidak mengenal waktu, dan bencana tidak diinginkan. Seperti yang biasa kita lakukan, membuang sampah sembarangan, dan menebang pohon secara liar tanpa kita sadari. Saya sebagai generasi, umumnya masyarakat, mengajak kita semua untuk selalu menjaga dan merawat alam kita dan mencintai alam kita, seperti melakukan penghijauan, tidak membakar hutan secara liar, dan membuang sampah pada tempatnya. Alam adalah bagian dari jiwa kita. Bila kita memberi dan memperhatikannya dengan baik, tentu alam pun akan memberi dan memperhatikan kita dengan kedamaian. Seberapa besar kita memperhatikan alam, perhatian kita itulah yang diperhitungkan alam bagi kita. Mengembalikan alam seperti sedia kala adalah tanggung jawab kita sebagai penghuni alam. Berdamailah dengan alam sebelum alam murka dengan perlakuan umatnya. Biar Tuhan tidak bosan melihat tingkah kita. Biar alam terus mencintai kita. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya kelaparan, susah, dan derita berlarut-larut.